Di luar sini kita sama-sama cuma orang yang mau pulang. Jangan pernah mikir malu atau sungkan. Iya Pak. Ya udah, kamu tunggu di sini bentar ya. Saya ambil mobil dulu di parkiran. Iya Pak. Bro, gua mohon, hidup dulu. Habis jemput Neng Bila, mati lagi nggak apa-apa. Yang penting jangan sekarang dong. Ayolah. Nah, itu dong. Alhamdulillah, akhirnya. Gua kira beneran mati loh. Lo tuh ya, jangan bikin gua malu depan Neng Bila. Dia udah nunggu dari tadi. Kalau gua telat, bisa-bisa diserobot cowok lain. Lo mau? Gak mau kan? Ya udah, makasih ya. Hidup yang bener. Udah, ayo sekarang kita jemput jodoh gue. Waduh, kesepi begini. Ya ampun, lampu udah mati semua. Apa jangan-jangan Neng Bila udah pulang? Ya Allah, Neng, abang telat ya. Duh, gimana sih gue ini? Gagal juga nih gue nyatain perasaan gue ke Neng Bila. Lo ya, lo. Tadi lo pakai acara mogok segala. Kan gara-gara lo gua telat. Kalau Neng Bila pulangnya sama orang lain gimana? Hah? Gimana? Aduh, bikin kesel aja. Udah tahu gua lagi perjuangin cinta, malah ngerecokin. Jadi kasihan banget sama Neng Bila. Makasih banyak ya Pak Tony. Beneran deh, saya jadi nggak enak. Udah nganterin sampai depan pintu kamar segala. Harusnya cukup sampai depan gang aja. Gak apa-apa, Bil. Kan saya yang nawarin tadi. Lagian kamu cewek, pulang malam. Saya cuma pengen pastiin kamu aman sampai kamar. Iya Pak, tapi tetap aja saya nggak enak. Masa manajer nganterin karyawan sampai depan pintu kamar kos? Udah pulang kerja ini, kamu jangan anggap saya manajer terus. Saya cuma orang yang kebetulan punya kendaraan dan bisa bantu. Udah, gak usah dipikir ribet. Oh iya Pak, maaf ya, saya nggak nawarin masuk. Soalnya udah malam banget. Loh, ya gak mungkin juga saya masuk, Bil. Kamu tinggal sendiri, masa saya ikut masuk? Nanti malah jadi bahan omongan orang. Saya cuma takut dibilang nggak sopan. Gak usah dipikirin. Yang penting kamu udah sampai dengan aman. Ya udah, saya balik dulu ya. Kamu istirahat. Iya Pak, hati-hati di jalan. Sekali lagi, makasih banyak. Iya, sampai besok ya. Iya Pak. Neng Bila, maafin abang ya, abang telat. Motor sialan ini tadi mogok, bikin abang lama banget. Pasti Neng Bila udah pulang duluan ya. Neng, abang gak niat bikin Neng Bila nunggu. Sumpah, abang cuma pengen jemput biar Neng gak pulang sendirian. Lain kali abang gak telat, abang janji. Mungkin Neng Bila kecewa banget. Maafin abang ya. Abang bener-bener gagal hari ini. Tidur yang nyenyak ya Neng. Besok abang benerin semuanya.
Sayang, itu Om Pono ngapain sih? Dari tadi berdiri di sana, celingak-celinguk melulu, kayak lagi nyari maling. Hah? Mana? Iya ya, aneh banget. Dari tadi pagi begitu terus. Coba deh, kamu tanya dulu sana. Iya, coba aku samperin. Om, ngapain sih dari tadi berdiri di sini? Nengok kanan kiri terus, kayak lagi nyari kutu. Om, halo, aku nanya nih. Kenapa Neng Bila belum datang-datang ya? Hah? Jadi dari tadi Om Pono nungguin Bila? Iya, biasanya jam segini udah kelihatan. Ini kok belum nongol. Gua jadi kepikiran. Kepikiran kenapa emangnya? Ya takutnya dia kenapa gitu. Apa dia sakit? Apa dia kecapean? Apa ada apa dengan dia? Om, ini Bila, bukan anak balita hilang di mall. Ya namanya gua perhatian. Kalau orang udah biasa datang, terus mendadak gak datang, ya gua kepikiran lah. Mungkin dia bangun telat, atau mungkin lagi gak mau sarapan bubur hari ini. Nah itu justru masalahnya. Kalau dia gak mau sarapan bubur, itu artinya dia ngambek, atau lagi gak pengen ketemu gua. Om Pono terlalu jauh mikirnya. Hati gua tuh kayak ada yang ngeganjel. Sayang, ternyata Om Pono lagi nungguin Bila. Hah? Nemuin Bila? Sampai segitunya? Ya gitu deh. Dari tadi dia celingak-celinguk, fokusnya cuma satu, nungguin Bila muncul. Emang Bila biasanya beli bubur tiap pagi ya? Iya, hampir tiap hari malah. Oh, pantasan. Kalau ada yang biasanya beli terus, hari ini nggak kelihatan. Makasih banyak ya Pak. Beneran saya nggak nyangka dibawain sarapan segala. Saya malah mikir tadi Bapak salah orang apa gimana. Masa salah orang? Emangnya ada dua orang yang mirip kayak kamu di sini? Ya bukan gitu Pak. Cuma saya ini karyawan biasa Pak. Biasanya kan karyawan yang bawain sarapan buat bos, bukan kebalikannya. Kebetulan ibu saya masak banyak pagi ini. Dan tiba-tiba saya kepikiran kamu aja. Ya udah langsung saya bungkusin. Aduh, kenapa Pak bisa kepikiran saya segala? Saya sampai nggak tahu mau ngomong apa. Sebenarnya saya tuh kalau pagi jarang sarapan di rumah. Ibu saya suka protes karena saya selalu buru-buru. Makanya tiap hari beliau suka maksa bungkusin makanan biar saya makan di kantor. Oh gitu. Saya kira Bapak sarapan sama Ibu di rumah. Justru itu, Bill. Saya jarang sempet. Nah, tadi pagi ibu masak agak banyak. Terus beliau bilang kalau kebanyakan kasih aja ke teman kantor. Kamu kan juga teman kerja saya. Ah, Pak Tony bisa aja. Saya tetap aja Pak. Saya jadi sungkan. Beneran deh. Saya pun gak enak hati. Masa Bapak repot-repot sebelum kerja mampir dulu ke kosan saya segala. Gak repot sama sekali. Tapi saya tetap malu Pak. Bila mau dibilang atasan atau apa, saya tetap manusia. Kamu pun begitu. Makasih ya Pak. Tapi maaf kalau kamarnya sempit. Saya cuma bisa ngontrak yang ini. Justru saya kagum. Kamu bisa mandiri, tinggal sendiri, kerja sendiri, bayar kos sendiri. Banyak orang yang gak sanggup. Ruang sempit tapi bersih itu lebih dari cukup. Serius Pak. Saya takut Bapak ngerasa gak nyaman. Bila saya duduk alas kardus pun bisa. Udah, kamu gak usah mikir sampai segitunya. Emang saya raja apa? Semua-semuanya harus spesial, harus mewah. Saya kan orang biasa, sama kayak kamu. Udah, sekarang ayo makan, nanti malah dingin. Iya Pak. Nanti kalau kamu gak suka menunya, bilang aja.
Ibu saya hobi masak. Dia pasti senang kalau masakannya dimakan orang. Hihihi. Iya, Pak. Om, ini kan buburnya tinggal dikit lagi. Aku sama Risa mau cepet ke pasar. Bahan buat besok mau aku sekalian beli. Oh, ya udah. Biar ini lapak gue yang jagain. Om, kita ke pasar dulu ya. Iya, santai. Urusan lapak mah beres. Pon, gimana dagangan lo? Udah habis? Belum, Jack. Tinggal dikit. Dagangan lo gimana? Udah habis? Ya udahlah, kalau belum habis ngapain gua kesini? Loh, Arga kemana? Kalau sendirian mangkal? Arga ke pasar sama istrinya. Oh gitu. Pon, gimana semalam? Diterima apa ditolak? Gua belum jadi nembak Neng Bila. Lah kenapa? Takut lo? Pono, ngomong doang lo. Lu pikir gua nggak punya nyali apa? Motor gua semalam mogok waktu mau jemput Neng Bila. Pas motor gua udah hidup lagi, nyampe sana Neng Bila udah nggak ada. Gua nggak tahu dia pulang sama siapa. Astaga Pon, motor lo aja nggak ngerestuin niat lo tuh. Sialan lo. Gua takut nih, Neng Bila marah nggak ya sama gua? Bisa jadi. Serius, Jack. Jangan nakut-nakutin gua lo. Ya secara lo udah janji mau jemput dia, tapi malah lo nya nggak datang. Bukannya gua nggak datang. Gua datang tapi telat gara-gara motor mogok. Ya lo jelasin lah ke dia. Kalau dia marah gimana? Justru itu lo jelasin Pono. Kalau lo nggak jelasin, dia bakal salah paham terus. Tapi Jack, pagi ini aja dia nggak beli bubur gua. Padahal gua udah nungguin dia dari tadi, tapi belum juga nongol. Terus gue harus gimana? Ya lo samperin ke kosannya lah no, Pono. Gitu ya Jack. Bodoh amat lah Pon. Astaga, kok gua deg-degan banget sih? Padahal cuma mau minta maaf doang. Udah, yuk, tinggal ketuk pintu, jelasin semuanya. Jangan jadi pengecut. Neng Bila pasti ngerti. Tapi kalau dia lagi marah, kalau dia ngusir gua dan minta gua buat nggak datang lagi gimana? Enggak. Gua harus gentleman. Pokoknya hari ini harus beres. Ya udah iya. Tapi pelan-pelan ya, harus sabar. Neng Bila lagi sama siapa di dalam? Iya aku sayang lah. Sayang, ternyata Neng Bila udah punya pacar. Iya, bakal aku kasih semuanya. Mau dimasukin sekarang? Apanya yang dimasukin? Ya udah, masukin sekarang aja. Neng Bila mau ngasih semuanya, masukin sekarang. Lagi ngapain dia, ha? Astagfirullah, Neng. Ternyata pantas saja pagi ini dia nggak beli bubur gua. Selesai udah. Gua bego banget lagi. Gua pikir Neng Bila suka sama gua. Nggak cuma itu, ternyata Neng Bila nggak sebaik itu. Pelan-pelan ya bu, pasti aku usahain. Ibu sabar dulu. Iya bu, Bila sayang ibu, sayang bapak, sayang adik juga, sayang semuanya. Ibu jangan kepikiran berat ya. Nanti kalau aku udah gajian, aku kirim semuanya. Janji bu.
kondisi bapak kalau makin buruk, masukin aja ke rumah sakit sekarang, Bu. Nggak apa-apa beneran, masukin aja dulu. Nanti biaya administrasi, semuanya Bila yang tanggung. Sama biaya sekolah adek, besok juga Bila kirimin. Tapi sabar ya Bu, tunggu Bila gajian dulu. Insya Allah kalau udah gajian langsung Bila transfer. Iya Bu, Bila kuat, Ibu juga harus kuat ya.